Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Padepokan Aksara 2. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Erviana sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara Padepokan Aksara 2 selama beberapa jam ke depan. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Padepokan Aksara 2 pada malam hari ini yang mengusung tema Membuka Cerita Rakyat Menuju Karya Sastra. Berkaitan dengan Padepokan Aksara, sebelumnya saya jelaskan kepada teman-teman apa itu Padepokan Aksara. Jadi, Padepokan Aksara merupakan kegiatan rutin berupa diskusi mengenai topik sastra. Peserta dapat membagikan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki mengenai topik sastra tersebut. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pemaparan materi dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Membicarakan terkait materi, sudah tentu membicarakan terkait materi sudah tentu kan ada penyampai materi kita yang spesial pada malam hari ini. Jika teman-teman sudah melihat poster Padepokan Aksara, pasti teman-teman sudah tahu kan pemateri kita pada malam hari ini. Ya benar, Kak Ajun Nimbara adalah pemateri kita pada malam hari ini. Oke, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Kak Ajun. Kepada yang bertugas untuk men-share screen, saya persilahkan. Jadi, Kak Ajun memiliki nama asli Ahmad Junaidi, lahir di Sumeneb pada 16 Juli 1995. Eh, Kak Ajun memiliki nama pena yaitu Ajun Nimbara. Tercatat sebagai lulusan Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Indonesia, program studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Kak Ajun pernah berkontribusi sebagai peer tutor BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing dalam program In-Country Walaiclub University, Thailand dan Critical Language Scholarship atau CLS, American Council. Pada tahun 2020, Kak Ajun mendapat kesempatan untuk melanjutkan S2 di Magister Sastra UGM lewat jalur beasiswa LPDP. Tulisan Kak Ajun juga tergabung dalam antologi cerpen Secangkir Kontradiksi pada tahun 2015, Orang-orang dalam menggelar upacara pada tahun 2015, Kelana Kinanti pada tahun 2021, dan lain sebagainya. Itu tadi terkait biografi singkat dari Kak Ajun. Sebelumnya kita sapa dulu Kak Ajun. Halo Kak Ajun, apakah sudah ada di room? Oke, halo. Halo Bisa dengar Kak, suaraku nggak? ya sudah bisa terdengar Kak. Oke. Sebelumnya Dengan bagaimana Mbak nih siapa? Kak? Tadi tadi lupa. Gimana? Dengan Mbak siapa moderator? Dengan Mbak Eh, siapa moderatornya? dengan dia. Mbak Dia. Oke. Selamat malam Mbak Dia. Selamat malam teman-teman semua. Salam Kak Ajun. Bagaimana nih Kak kabarnya? Ya, baik, sehat. Semoga Sekarang, teman-teman semua juga selalu dalam kondisi sehat ya. amin, terima kasih. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kesibukan sedang menunggu jadwal wisuda aja. Oh ya, semoga sukses ya Kak. Gimana sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini Kak? Ya, siap tidak siap, kita siapkan saja. Lalu siap. Oke, karena Kak Ajun sudah siap untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat saya persilahkan Kak Ajun. Oke, mungkin bisa minta tolong untuk ditampilkan PowerPoint-nya ya, Mbak Dia. Siap Kak. Baik, saya mulai ya, teman-teman. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih
atas waktu yang diberikan oleh Kak Dia. Selamat datang juga untuk teman-teman yang sudah tergabung di forum Padepokan Aksara ini ya. Kalau dulu waktu zaman saya masih S1, Padepokan Aksara kerap kali diselenggarakan secara offline ya. Biasanya langsung di sekretariat UKM penulis. Sekarang mungkin untuk memperluas jangkauan diselenggarakannya secara online supaya bisa mengakomodasi teman-teman lain yang mungkin jauh gitu ya. Terima kasih sudah mempercayakan forum Padepokan Aksara ini ke saya untuk malam ini. Dan eh, tema yang diusung untuk forum kita malam ini, kalau saya tidak salah ingat temanya adalah cerita rakyat. Apa sih temanya kemarin? Cerita rakyat, membuka cerita rakyat menuju karya sastra. Ya, oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint. Topik kita pada malam hari ini yang akan saya bahas secara khusus di sini adalah tentang fluiditas cerita rakyat. Nah, nanti kita akan berbicara terlebih dahulu tentang hakikat cerita rakyat ya. Hakikat cerita rakyat, kemudian apa hubungannya dengan sastra seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, teman-teman, mengenai sastra, mengenai karya sastra, ya, secara umum yang kita pahami, karya sastra ini kan eh, satu produk satu produk kesenian dengan berbagai macam bentuk estetika tersendiri ya, dengan berbagai macam bentuk estetiknya yang disampaikan melalui media bahasa. Kurang lebih seperti itu ya. Dan sebagaimana yang kita pahami dari realitas yang kita lihat pada saat ini, kita melihat karya sastra itu tidak hanya sekadar tulisan, ya. Karya sastra itu tidak hanya sekadar tulisan, tetapi juga dalam bentuk verbal, dalam bentuk oral. Makanya ketika kita berbicara tentang cerita rakyat itu pada hakikatnya dia identik dengan genre sastra lisan. Jadi sastra lisan itu sebenarnya tradisi yang lebih tua, jauh lebih tua daripada sastra tulis. Itu yang perlu di itu yang perlu dipahami terlebih dahulu untuk teman-teman yang mungkin baru eh, mencoba untuk mengulik seperti apa sih cerita rakyat itu secara bentuk, kemudian secara asal-usul historisnya seperti apa, kemudian dari segi aspek-aspeknya seperti apa saja. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang cerita rakyat, otomatis kita akan berbicara tentang sastra, secara spesifik sastra lisan. Jadi kalau misalkan kita tarik lagi nih ke tema yang diusung oleh teman-teman panitia pada malam ini, membuka cerita rakyat untuk membuka cerita rakyat menuju karya sastra. Ini sebenarnya kalau kita pahami secara kebahasaan ya, kalau kita pahami secara kebahasaan, tema ini mungkin sedikit problematis seperti itu. Karena ketika ada tajuk membuka cerita rakyat untuk karya sastra, sebenarnya berarti di situ sebelumnya cerita rakyat ini kondisinya tertutup, tidak bisa diakses seperti itu ya. Eh, untuk kemudian di apa ya, dikreasikan sebagai bagian dari reproduksi karya sastra atau mungkin menghidupkan satu nilai-nilai tertentu lewat sastra seperti itu. Jadi mungkin eh, paradigma yang ini saya juga mencoba untuk meluruskan ya, paradigma yang tepat untuk mendudukkan cerita rakyat ini. Cerita rakyat itu bagian dari sastra. Dia tidak terlepas dari kesusastraan dan tradisi kesusastraan itu sendiri. Jadi cerita rakyat,
kemudian legenda, dongeng, mitos, ya, yang sifatnya anonim, tidak diketahui siapa pengarangnya, itu semua adalah bagian dari sastra itu sendiri. Jadi apa? Jadi kondisi cerita rakyat itu tidak terpisah dari sastra. Begitupun nanti karya-karya tulis yang lahir dengan berbasis pada lokalitas atau cerita rakyat itu sendiri. Jadi kalau kita kembali kepada tajuknya, berarti mungkin premisnya seolah-olah cerita rakyat ini terpisah dengan karya sastra ya. Tidak. Jadi cerita rakyat itu adalah part of literature, bagian spesifik, bagian tersendiri, genre tersendiri dari sastra itu sendiri. Dan sastra itu juga bermacam-macam. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan periodisasinya, berdasarkan sejarahnya, misalnya eh, ya ada sastra lama, ada sastra baru atau yang modern seperti itu ya, dan semuanya itu berjalan secara dinamis dan menciptakan peta-petanya tersendiri, menciptakan ruang-ruangnya tersendiri. Itu yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu. Ini kita belum masuk ke materi. Jadi eh, ini sekedar pengantar dari saya. Mungkin bisa langsung masuk ke slide kedua. Slide berikutnya, eh, Mbak Moderator. Next slide, next slide. Oke, ya. Jadi saya di sini tidak terlalu banyak mengeluarkan pendapat saya sendiri ya untuk persoalan untuk pembahasan hakikat jadi dari cerita rakyat karena sudah banyak pemikir, akademisi dan peneliti atau researcher yang mencoba mendefinisikan dan mendudukkan cerita rakyat itu seperti apa. Ya baik secara epistemologis ya, baik secara epistemologis, kemudian bagaimana fungsinya, itu semua sudah banyak sekali dibicarakan. Di sini saya kutip beberapa pendapat atau beberapa pemikiran dari ahli atau tokoh tertentu yang memang banyak berbicara tentang sastra lisan khususnya. Jadi yang pertama di sini menurut Goldberg, cerita rakyat itu adalah cerita tradisional yang berbentuk fiksi. Ya, di situ ada keterangan tambahan sebenarnya, walaupun dalam bentuknya ia bersinggungan dengan aspek-aspek yang bersifat historis. Kalau bersifat historis berarti juga bersifat faktual. Beberapa cerita rakyat itu diyakini oleh sebagian orang, terutama eh, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki cerita rakyat tersebut sebagai hal atau sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi, ya kan? Benar-benar terjadi. Ada sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa cerita rakyat itu memang benar-benar terjadi, sama seperti mitos, cerita para dewa misalkan. Entah itu um, mitos dari manapun ya, tidak hanya dari Indonesia, dari Yunani mungkin, kemudian dari berbagai belahan wilayah yang lain, orang percaya bahwa cerita-cerita yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun seperti itu memang pernah terjadi pada masanya. Tapi di sini Goldberg menekankan bahwa cerita rakyat itu adalah cerita tradisional yang bentuknya adalah fiksi. Fiksi berarti dia memiliki unsur-unsur imajinatif, memiliki metafor, ya, memiliki metafor, baik metafor itu kemudian diejawantahkan sebagai karakter tokoh atau eh, peristiwa-peristiwa supranatural, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang irasional. Nah, itu adalah persoalan yang interpretatif. Kemudian yang kedua, di sini ada pendapat dari William Bascom yang juga menuturkan bahwa cerita rakyat itu merupakan seni verbal. Seni verbal dalam konteks secara spesifik di sini adalah sastra lisan yang fungsinya jauh melampaui sekadar hiburan. Nah, jadi sastra itu tidak hanya
sastra apapun pada dasarnya itu mungkin fungsi dasarnya memang sebagai hiburan. Tetapi eh, dalam persebarannya, kemudian dalam upaya-upaya pelestarian reproduksi yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh pengarang, itu kemudian mengubah fungsi sastra lisan yang pada dasarnya hanya sekadar hiburan menjadi satu agenda diskursif tertentu, agenda wacana tertentu. Jadi ada sesuatu yang disampaikan selain hanya menghibur dari sastra itu sendiri, baik sastra lisan ataupun sastra tulis. Di sini kita spesifik membicarakan tentang sastra lisan sebagai kesenian yang sifatnya verbal atau oral gitu ya. Kemudian Ruth Finnegan juga mendefinisikan di sini, memberikan definisinya bahwa cerita rakyat itu merupakan representasi kehidupan sosiokultural dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang dimaksud siapa adalah masyarakat penutur. Karena misalkan kita berbicara dalam skala lokalitas, misalkan ya, kita bicara dalam skala lokalitas, seni verbal yang berupa sastra lisan, ini kan mengusung bahasa daerahnya masing-masing, mengusung bahasa ibunya masing-masing. Kemudian eh, memiliki istilahnya masing-masing, memiliki filosofinya masing-masing, dan tentu juga membawa fungsi, misi dan fungsinya masing-masing. Jadi segala aspek, baik yang sifatnya internal ataupun eksternal dalam persebaran sastra lisan ini, itu bisa dijadikan sebagai parameter untuk melihat seberapa jauh suatu masyarakat itu direpresentasikan dalam cerita rakyat tersebut. Jadi cerita rakyat itu bisa menjadi salah satu objek atau salah satu informasi untuk kita mengenal suatu sistem kebudayaan tertentu. Jadi misalnya kita eh, melihat, kita menyaksikan atau membaca cerita Malin Kundang, misalkan ya, kita membaca cerita Malin Kundang. Kita bisa melihat kebudayaan, karena Malin Kundang ini merepresentasikan identitas masyarakat Sumatera Barat, misalnya, kita bisa melihat cerita rakyat itu sebagai representasi atau cerminan, cerminan karakter dari atau cerminan identitas dari masyarakat penuturnya, seperti itu. Nah, baru kemudian dalam prosesnya memang cerita rakyat ini mengalami semacam apa ya, perluasan, mengalami reproduksi dari bentuk lisan ke tulisan, dan kemudian mengalami yang namanya adaptasi. Jadi cerita rakyat itu memang sifatnya sangat lentur ya. Jadi misalkan kita bicara tentang epos Mahabharata dan Ramayana, kita akan menemukan banyak versi yang berbicara tentang alur kisahnya, karakter-karakternya, kemudian watak-watak dari karakternya. Sifatnya sangat fleksibel, berdampak pada berdampak pada hmm, variasi bentuk-bentuk cerita. Jadi misalnya kita membaca tentang legenda Candi Prambanan, tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso misalkan, kita bisa melihat adanya lebih dari satu versi tentang cerita-cerita rakyat tersebut. Seperti itu. Jadi sifatnya yang lentur, sifatnya yang eh, sangat cair seperti itu memungkinkan cerita rakyat untuk terus dinamis dan melakukan penyesuaian terhadap zaman seperti itu, terhadap eh, kondisi sosial dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Apalagi cerita-cerita rakyat yang sudah mendunia seperti itu ya, lebih mudah untuk hmm, lebih mudah untuk menemui proses-proses adaptatif tertentu. Bahkan mungkin lebih mudah untuk menjadi debatable, mudah didebat, mudah disangkal seperti itu ya, karena berbagai macam perspektif yang
tercampur di dalamnya. Kemudian poin keempat di sini saya kutip dari Bronius Malinowski yang eh, mendefinisikan bahwa cerita rakyat adalah satu konsekuensi budaya yang berkontribusi pada stabilitas budaya itu sendiri. Jadi eh, budaya ini kan lahir dari manusianya ya, dari pemikiran manusianya, dari kebiasaannya, kemudian isi pikiran, gagasan, ide, dan segala macam yang bersumber dari manusia tersebut itu menjadikan satu konsekuensi tertentu terhadap stabilitas kebudayaan mereka sendiri. Dalam konteks cerita rakyat, cerita rakyat itu mungkin direproduksi berulang kali, tetapi dalam proses reproduksinya, dalam proses distribusinya, itu selalu mengalami yang namanya negosiasi. Dan ini nanti berkaitan dengan identitas lokal. Identitas lokal satu kelompok masyarakat tertentu. Dan nanti mungkin konteksnya akan meluas pada identitas kebangsaan juga. Oke, itu pertama soal hakikat dari cerita rakyat. Jadi memang cerita rakyat ini sifatnya kolektif, milik bersama. Ya, tidak ada yang berhak mengklaim kebenaran dari satu cerita rakyat tertentu karena cerita rakyat itu sangat sulit untuk diidentifikasi secara historis terkait mungkin asal usulnya. Kita mempertanyakan misalnya apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada misalkan. Nah, yang berbicara untuk menjawab itu adalah interpretasi, ya. Karena cerita rakyat ini kan settingnya selalu masa lalu. Cerita rakyat itu kan settingnya masa lalu dan kita tidak mungkin kembali ke masa lalu gitu ya, kecuali ada mesin waktu. Jadi eh, yang berbicara untuk menjawab persoalan-persoalan terkait kebenaran dari cerita rakyat tertentu itu adalah aspek-aspek historis yang sebenarnya juga mungkin tidak akan pernah usai. Jadi akan selalu diperdebatkan dan akan selalu dipertanyakan dan yang berkontribusi terhadap dinamika tersebut adalah interpretasi kita. Oke, mungkin itu dulu untuk hakikat cerita rakyat. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Bisa di next. Ya, bisa di next, Mbak Moderator. Oke, selanjutnya adalah motif reproduksi cerita rakyat. Kenapa cerita rakyat masih bertahan? Kenapa cerita rakyat masih eksis ya dengan segala settingnya yang luar biasa di luar ada fragmen-fragmen yang menunjukkan kesaktian manusia misalkan fragmen-fragmen yang menunjukkan aspek-aspek supranatural. Kenapa itu selalu dipertahankan? Kenapa itu selalu direpetisi? Kenapa itu terus-menerus diolah dan disajikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pembaca? Di sini Jack Zips melakukan penyelidikan terhadap cerita rakyat dari perspektif sosiologis. Dia mengatakan bahwa cerita rakyat itu ditulis dengan tujuan menyosialisasikan anak agar memenuhi ekspektasi normatif, baik di rumah maupun di ruang publik. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Jack Zips terkait dengan penelitiannya terhadap reproduksi cerita rakyat di sini dia mengasumsikan bahwa cerita rakyat itu pada mulanya direproduksi dan diwariskan sebagai pelajaran moral, pelajaran tentang norma-norma dalam hidup, pelajaran tentang etika, tentang sopan santun, tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah dalam satu sistem masyarakat tertentu. Jadi itu yang diwariskan. Yang diwariskan tidak hanya sekadar alur ceritanya atau nama-nama ke tokohnya, tetapi juga pesan moral. Pesan-pesan, kemudian mungkin juga ideologi-ideologi tertentu yang
sengaja dilanggengkan, sengaja dipertahankan. Dan tujuan itu bisa saja berlapis-lapis. Nah, cerita rakyat ini menjadi medium negosiasi identitas nasional sebuah bangsa, dan ini juga terjadi pada cerita rakyat di Indonesia. Jadi kalau kita urut secara mendasar, memang cerita rakyat ini direproduksi, dialihwahanakan ke dalam bentuk tulis itu memang sebagai bahan bacaan yang menghibur sekaligus mendidik. Apa yang dididik di situ? Ya, yang dididik di situ adalah tentang moral, pengetahuan-pengetahuan tentang identitas lokal tertentu, tentang kebudayaan tertentu yang kemudian diwariskan supaya kebudayaan tersebut bisa bertahan sehingga eh, identitas lokal atau identitas bangsa tertentu bisa bertahan di situ sehingga orang tidak sehingga kita tidak kehilangan identitas seperti itu gampangnya. Misalkan kita melihat struktur masyarakat Jepang ya, negara maju, misalnya salah satu negara maju di Asia, Jepang walaupun sangat canggih dalam teknologi, tetapi identitas kultural mereka masih sangat kuat. Mereka banyak membawa aspek-aspek lokal ke dalam berbagai konteks dinamika sosial, dalam berbagai konteks apapun. Identitas lokal sebagai masyarakat Jepang akan selalu kita lihat dari mereka. Jadi kita bisa menyaksikan bahwa Jepang dengan kemajuannya tidak meninggalkan warisan-warisan dari leluhur mereka. Sama juga seperti di Jawa misalkan. Di Jawa kemudian budaya-budaya lain yang tersebar di Indonesia, kita bisa melihat bahwa identitas itu tetap ada. Identitas lokal, identitas kedaerahan tersebut tetap ada walaupun eh, kita terus berkembang seperti itu ya dalam teknologi, dalam pendidikan. Tetapi ternyata eh, identitas lokal sangat sangat penting bagi masyarakat sehingga itu dipertahankan. Nah, di sini kita bisa melihat dari dalam konteks cerita rakyat bahwa cerita rakyat punya kontribusi penting dalam reproduksi dan upaya pemertahanan identitas tersebut. Kita bisa melihat bahwa cerita rakyat memiliki peran yang urgent seperti itu untuk menegaskan seperti apa jati diri kita. Misalkan eh, saya yang misalnya kelahiran Madura, misalkan saya membaca beberapa cerita-cerita rakyat asal Madura itu untuk salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui siapa leluhur saya, kemudian apa yang terjadi di masa lalu masyarakat Madura, misalkan. Begitupun teman-teman yang berasal dari daerah-daerah yang lain, misalnya yang dari Malang, kalian membaca cerita-cerita rakyat di Malang, kalian akan tahu bahwa oh ternyata dalam struktur kebudayaan masyarakat Malang memiliki cerita seperti ini gitu. Dan dari situ kita bisa menginterpretasikan seperti apa orang Malang itu gitu. Apakah relate untuk menggambarkan kebudayaan masyarakat Malang saat ini berdasarkan cerita rakyat mereka. Nah, apakah cerita rakyat masyarakat Malang masih relate dengan kebiasaan eh, orang-orang Malang sekarang misalkan. Nah, kita bisa membandingkan antara kebudayaan baru, kebudayaan sekarang dengan kebudayaan lama dengan melihat struktur dan eh, substansi dari cerita rakyat mereka. Oke, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Mbak moderator bisa dilanjut ke slide berikutnya. Oke,
Nah, sekarang misalkan seperti ini. Apa yang kita pikirkan tentang cerita rakyat ini? Kita coba untuk mendudukkan cerita rakyat itu memang sebagai produk kebudayaan yang bersifat kolektif ya. Dan kita tahu bagaimana cerita itu bekerja dalam ingatan kita secara kolektif. Apa yang kita ingat misalkan tentang Cinderella, apa yang kita ingat tentang Malin Kundang, apa yang kita ingat tentang Calonaran misalkan. Nah, ini semua menjadi memori kolektif kita bersama. Kita mempertanyakan apakah hmm, cerita ini masih relate dengan kehidupan kita sekarang. Apakah ada sesuatu yang bisa direspon misalkan, direspon secara kritis dari cerita-cerita rakyat yang kita dapati selama ini, baik dari orang tua kita misalkan, baik dari buku-buku bacaan. Nah, kita mencoba untuk mempertanyakan kembali apakah cerita rakyat ini eh, benar-benar sebagai produk kebudayaan yang relevan dengan zaman sekarang. Misalnya kita banyak banyak orang-orang yang menyukai cerita Cinderella misalkan ya. Kemudian cerita Cinderella ini seiring dengan berjalannya waktu juga tidak tetap, tidak stagnan dari segi alurnya, kemudian dari segi karakterisasi tokoh-tokohnya, selalu ada perubahan. Bahkan mulai muncul dalam masyarakat postmodern kita sekarang ini muncul pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap cerita rakyat tertentu yang eh, dianggap mewacanakan sesuatu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya dalam cerita rakyat Cinderella, kenapa kenapa Cinderella ada misalnya? Kenapa cerita Cinderella ada? Kita tahu ya cerita Cinderella itu tentang seorang putri, seorang pembantu mungkin lebih tepatnya ya, seorang pembantu perempuan yang secara ekonomi eh, rendah gitu ya, berkekurangan, kemudian dia bercita-cita menjadi permaisuri seorang pangeran gitu ya. Kemudian di situ juga ada saudara tirinya yang berstatus sebagai antagonis dalam cerita. Antagonis itu lawan dari protagonis gitu ya. Protagonis itu adalah tokoh utama yang menghadapi menghadapi konflik dalam cerita. Protagonis di sini yang dimaksud adalah Cinderella. Kita tahu ya cerita Cinderella itu adalah cerita narasi-narasi tentang eh, harapan untuk menjadi seseorang, untuk menjadi permaisuri, untuk menjadi istri pangeran, mungkin seperti itu ya. Dan beberapa orang, khususnya perempuan, mungkin bermimpi hidupnya seperti Cinderella. Tiba-tiba ada pangeran yang datang kepadanya gitu kan, menyatakan perasaannya dan dia terima dengan penuh sukacita gitu. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Cinderella Cinderella pun tanpa bantuan seorang peri gitu ya, tanpa bantuan dari seorang peri, dia mungkin tidak akan bisa memenuhi keinginannya untuk menjadi permaisuri dari seorang pangeran. Nah, kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan kritis. Kenapa Cinderella harus bergantung kehidupannya pada seorang peri gitu? Sementara di kehidupan nyata kita tidak bisa mengharapkan hal itu. Kita nggak mungkin dong duduk duduk kemudian seorang peri datang dan menanyakan kamu ingin jodoh siapa misalkan, kemudian dikabulkan. Itu makanya kita kenal yang namanya sindrom Cinderella itu ya, hasrat untuk menjadi seorang permaisuri yang ingin dimuliakan, ingin terhormat seperti itu. Nah, di zaman postmodern ini muncul pertanyaan-pertanyaan untuk mengkritisi kembali wajah dari Cinderella ini seperti apa. Ada apa di balik citra yang dihadirkan lewat cerita Cinderella. Kemudian muncul juga asumsi-asumsi seperti misalkan Cinderella ini mungkin orang yang suka berhayal gitu ya. Cinderella ini mungkin orang yang suka berhayal, bermimpi jadi permaisuri seorang pangeran gitu.
Sehingga apa yang terjadi dalam dongeng tersebut dianggap sebagai halusinasi halusinasi dari seorang Cinderella. Kemudian misal, nah kita dari pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, kemudian kita mempertanyakan ulang sebenarnya kenapa cerita ini dulu bisa hadir, misalkan kenapa cerita ini dulu bisa hadir dalam satu struktur masyarakat tertentu dan kemudian menjadi menjadi masyhur, menjadi terkenal, tersebar ke berbagai belahan dunia, misalkan. Ya karena mungkin itu dianggap penting gitu kan untuk dilanggengkan. Apa yang dilanggengkan di situ? Apa yang coba dipertahankan di situ sebenarnya? Nah, itu yang kemudian berusaha untuk dicari oleh pertanyaan-pertanyaan kritis tadi. Kemudian misalnya kita menyoroti kisah Malin Kundang. Kita tahu kisah Malin Kundang itu adalah kisah seorang anak lelaki yang lupa pada ibunya gitu ya. Ketika sang anak tiba kembali ke kampung halaman, dia berniat untuk mencari ibunya. Kemudian yang datang di situ adalah perempuan tua renta. Si anak ini nggak mau mengakuinya. Dia katakan bahwa eh, ibu saya tidak tua seperti Anda, misalkan, atau saya tidak pernah memiliki ibu miskin. Dia tidak mau mengakui ibunya sehingga ibu sang ibu mengutuk Malin Kundang menjadi apa? Menjadi batu seperti itu. Yang kemudian itu menyebabkan eh, dia ya itu. Kemudian misalkan muncul pertanyaan kritis, apa benar seorang Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya? Bukankah wajar ketika seorang anak yang terpisah bertahun-tahun dari ibunya, kemudian dia lupa bahwa ibunya sudah ibunya sudah tidak muda seperti dulu kala, begitu. Muncul pertanyaan-pertanyaan untuk mencari tahu kembali sebenarnya kenapa cerita itu dihadirkan. Bagaimana konteks kebudayaan, konteks sosial dan kebudayaan yang bekerja pada saat cerita itu disebarluaskan, pada saat cerita itu eksis dengan pakem-pakemnya, dengan alur-alurnya tersebut. Nah, pada akhirnya, pada implikasinya, cerita Malin Kundang ini dipertanyakan ulang apakah cerita ini masih relevan dengan perkembangan zaman. Gitu. Apakah kemudian ketika dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan zaman, tidak mampu menjawab isu-isu yang terjadi, isu-isu aktual yang terjadi sekarang, apakah kemudian cerita rakyat ini perlu dihilangkan, perlu untuk tidak lagi dilestarikan, gitu. Karena sudah dianggap tidak relate. Kemudian misalnya kita lihat cerita calon Narang. Calon Narang ini seorang perempuan tua sakti ya, seorang perempuan tua sakti, ahli sihir, ahli ilmu leak. Cerita ini sangat terkenal di Bali ya. Dan cerita ini berhubungan dengan seorang putri yang sangat cantik bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali ini adalah putri dari calon Arang ya. Putri yang sangat cantik, tapi tidak ada seorang pun lelaki yang berani meminangnya karena mereka takut sama ibunya, si calon Arang. Karena ibunya adalah bos dari ilmu leak, mungkin kira-kira seperti itu. Ahli sihir terkuat gitu, perempuan terkuat. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul ketika eh, cerita ini masih terus direproduksi dengan bentuknya yang sama. Ada pertanyaan kritis yang muncul, seperti misalkan, hmm, kenapa harus perempuan yang menjadi penyihir jahat di situ? Apakah ada implikasi-implikasi tertentu dari
sistem patriarki yang bekerja dalam satu sistem masyarakat, misalkan sehingga perempuan di situ dicitrakan sebagai tukang sihir, sebagai orang yang menakutkan, sebagai sosok atau entitas yang membawa bencana bagi masyarakat atau bagi kekuasaan, mungkin ya dalam tanda kutip. Nah, kita mempertanyakan itu, dan mungkin kita juga mempertanyakan sosok Ratna Manggali, si anak calon Arang yang eh, ya dalam salah satu versi ceritanya dia nggak kawin gitu loh, karena nggak ada yang berani menikahinya. Nah, akhirnya pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut mempertanyakan kembali tentang relevansi cerita rakyat di daerah-daerah tertentu dengan kehidupan modern zaman sekarang. Pertanyaan paling sederhananya yaitu tadi, apakah cerita rakyat itu masih relate dengan zaman kita sekarang? Apa sebenarnya nilai-nilai yang bisa diambil? Kemudian apa sebenarnya motif yang dibawa pada cerita-cerita tertentu? Karena lagi-lagi kita tidak bisa melihat bagaimana siapa pencipta dari atau pengarang dari satu cerita rakyat tertentu ya. Kecuali itu sudah dalam bentuk tulisan, kemudian ada penulisnya, sudah dialihwahanakan, mungkin kita bisa mengetahui penulisnya. Tapi secara dasar, secara mendasar, kita tidak akan pernah tahu siapa pemilik cerita rakyat tertentu di daerah tertentu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengetahui ada kerja-kerja apa di balik itu. Ada kekuasaan apa misalnya yang bekerja di balik kehadiran cerita rakyat tersebut. Kita bisa mempertanyakan itu secara kritis. Dan bahkan nanti akan kita bicarakan juga, bahkan itu bisa direspon juga secara kritis gitu. Nanti ini kaitannya dengan reproduksi cerita rakyat. Kenapa cerita rakyat itu perlu direproduksi? Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai rekonstruksi sebagai respon kritis. Jadi di sini eh, saya mencoba untuk mendudukkan upaya-upaya rekonstruktif terhadap cerita rakyat itu sebagai respon kritis. Dan sebenarnya bagaimana sih rekonstruksi yang dimaksud dalam kaitannya dengan cerita rakyat? Apakah rekonstruksi itu menceritakan kembali dengan gaya yang baru? Apakah menambahkan alur-alur yang baru ataukah bagaimana ya kan? Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa merekonstruksi cerita rakyat itu sama dengan melanggar satu nilai-nilai kebudayaan tertentu. Misalnya Timun Emas gitu, kita ubah ceritanya. Timun Emas di sini tidak berhasil mengalahkan si Buto Ijo misalkan. Teman-teman pernah ya nonton Timun Emas gitu. Dalam di akhir cerita Timun Emas berhasil mengalahkan Buto Ijo dan menenggelamkannya ke dalam satu kubangan lumpur yang berasal dari benih ajaib yang dia keluarkan. Kita ubah ceritanya misalkan apakah boleh. Jadi ternyata Buto Ijonya ini adalah pangeran yang dikutuk misalkan atau seperti apa gitu kan. Nah, jawabannya iya ataukah tidak misalnya. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum, jadi saya tidak akan menjawab secara gamblang ya untuk ya atau tidak. Tapi di sini saya mencoba untuk memberikan beberapa pertimbangan dan mungkin juga tawaran, mungkin juga tawaran. Kan katanya membuka cerita rakyat untuk karya sastra gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah menuliskan kembali cerita rakyat atau menuliskan karya sastra berbasis cerita rakyat tertentu seperti itu ya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman ingin menuliskan ulang cerita rakyat, tentunya dengan bentuk yang lebih segar.
dengan pola naratif yang baru, dengan perspektif yang baru, kemudian dengan apa ya, dengan motif-motif yang lebih humanis misalkan atau apapun itu ada misi-misi tertentu yang teman-teman punya misalkan dan teman-teman mengupayakan itu mencoba mengaplikasikan itu dengan mengambil cerita rakyat sebagai objeknya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Di sini saya membaginya menjadi dua bagian. Seperti kita ketahui dalam satu karya itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik misalnya ya. Di sini saya juga mengklasifikasikannya menjadi dua hal, aspek internal dan eksternal. Dua aspek ini menurut saya perlu dipertimbangkan ketika teman-teman ingin menulis kembali satu cerita yang berbasis pada cerita rakyat. Misalnya teman-teman ingin menulis tentang legenda Sang Kuryang lagi dengan gaya yang baru misalnya. Apakah cukup berbicara tentang gaya untuk mereproduksi kembali sebuah cerita rakyat misalnya? Apakah cukup dengan bermain dengan kata-kata misalkan? Atau ada konteks yang harus dipertimbangkan secara lebih mendalam di situ? Kita mulai dari aspek internal. Dalam satu cerita kita tahu di situ ada plot ya atau alur, ada setting atau latar, ada karakter dan watak tokoh, ada gaya bahasa dan ada variasi regional yang melibatkan bahasa ibu, istilah-istilah atau glosarium berbahasa daerah gitu. Dan mungkin setiap cerita rakyat memiliki makna-makna tertentu dari penggunaan glosarium tersebut, penggunaan istilah-istilah lokal tersebut. Misalkan ada istilah dalam bahasa Sanskerta yang digunakan, ada istilah dalam bahasa Jawa yang digunakan sebagai glosarium ketika teman-teman mencoba menuliskan cerita rakyat, ya kan? Misalnya apa ya? Kita berbicara, kita ambil istilah kidung misalnya. Kenapa kita gunakan istilah kidung? Kenapa tidak kita gunakan istilah lagu? Lagu dan kidung itu secara esensi sama ya, tapi mungkin secara spesifik kidung itu lebih identik dengan kebudayaan Jawa misalkan. Sementara lagu itu skalanya lebih umum. Kita perlu pertimbangkan hal-hal seperti itu untuk masalah variasi regional. Kemudian plot, apakah kita boleh mengubah satu cerita rakyat diubah seutuhnya misalkan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang yang katanya pada akhirnya Roro Jonggrang dikutuk menjadi candi, tapi kita ubah Roro Jonggrang eh, akhirnya apa namanya tidak berhasil menggagalkan upaya Bandung Bondowoso dan Bandung Bondowoso berhasil membangun 1.000 candi misalkan. Kita ubah seperti itu. Apakah boleh? Eh, Lagi-lagi saya tidak bisa memberikan jawaban tentang boleh apa tidak. Semua itu bergantung pada pertimbangan dan objektivitas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa memutarbalikkan memutarbalikkan kesepakatan umum tentang alur dari sebuah cerita rakyat tertentu itu bisa apa ya, bisa menegosiasikan hal-hal tertentu, mungkin itu sah-sah saja untuk dilakukan, tetapi pasti akan menimbulkan konsekuensi yang besar dan teman-teman harus bertanggung jawab untuk perubahan yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman pernah membaca bukunya Sujiwo Tejo yang berjudul Rahvayana, Sujiwo Tejo di situ mencoba merekonstruksi epos Ramayana dengan sudut pandang yang baru. Jadi penekanannya di sini sebenarnya adalah sudut pandang. Kalau selama ini masyarakat melihat sosok Rama itu adalah seorang pahlawan, seorang hero, seorang penyelamat bagi Dewi Sinta, Sujiwo Tejo mengubah itu menjadi sebaliknya dengan wacana sebaliknya. Apa wacana sebaliknya? Dikatakan di situ bahwa Sri Rama itu adalah seorang pecundang yang tidak mampu menjaga keamanan istrinya Dewi Sinta gitu. Sehingga Dewi Sinta harus diculik oleh Rahwana selama berbelas-belas tahun lamanya. Itu menunjukkan bahwa Sri Rama adalah seorang pecundang tidak bertanggung jawab dan ketika
dan ketika dia ingin merebut kembali Dewi Sinta, dia harus mengutus Hanuman ke Alengka gitu. Kenapa tidak dia sendiri yang datang untuk menyelamatkan Sinta misalkan ya? Apa apakah eh, layak disebut suami yang sejati misalkan? Kembali dipertanyakan. Dan Sujiwo Tejo dalam Rahwayananya justru memberikan kehormatan, apa ya, memberikan porsi yang lebih heroik kepada sosok Rahwana. Rahwana ini kan sosok raksasa dengan muka merah yang menggambarkan apa ya, menggambarkan kemarahan, menggambarkan kekuasaan, menggambarkan keserakahan, ya kan? Karena bentuknya yang sangat gigantis gitu kan. Di sini diputarbalikkan oleh Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo menganggap bahwa sosok Rahwana lah yang pantas untuk disebut lelaki sejati karena selama 14 tahun dia yang ngerumat Sinta gitu. Dia yang memberikan kebahagiaan kepada Sinta di Alengka. Sampai-sampai ya Sinta lupa kalau dia punya suami yang namanya Rama. Karena selama belasan tahun dia dibahagiakan oleh Rahwana. Dan di situ Rahwana menunjukkan iktikat baiknya dengan menjaga kesucian Dewi Sinta. Nah, ternyata di sini ada disnarasi yang dimanfaatkan sebagai muatan-muatan dari sudut pandang baru dalam menghadirkan kembali atau mereproduksi cerita rakyat tertentu. Jadi lebih kepada mengkonstruksi ruang-ruang kosong atau ruang-ruang disnaratif untuk menyelipkan sudut pandang yang baru. Jadi semua dimulai dari sebuah premis ya. Apakah benar Sri Rama seorang pahlawan? Misalkan. Apakah benar Rahwana sejahat itu? Misalkan. Apakah benar Malin Kundang sedurhaka itu? Nah, kita bisa mempertanyakan itu kembali dan mencoba memanfaatkan ruang-ruang dalam plot cerita sebagai eh, jalan cerita dengan sudut pandang yang baru. Ya, jadi sudut pandang ini nanti akan berpengaruh kepada jalannya cerita, tapi tidak mengubah cerita secara seutuhnya. Tetap ada, tetap ada benang merah yang dipertahankan. Tetap ada benang-benang cerita yang dipertahankan. Fragmen-fragmen umum yang dipertahankan dalam cerita tersebut. Jadi tidak sepenuhnya mengubah total ya. Ya, tapi mungkin kita bisa bermain-main secara kalau kita berbicara tentang kebebasan dalam karya fiksi, ya kita bisa menceritakan itu dengan gaya apapun, dengan perubahan atau modifikasi dalam bentuk apapun ya. Selama kita memang selama kita memang memiliki kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Kupikir itu tidak masalah. Gitu. Jadi kalau teman-teman menanyakan apakah boleh merekonstruksi satu cerita rakyat, justru itu yang kita butuhkan supaya kedudukan cerita rakyat itu tidak stagnan dan akhirnya menjadi basi. Karena satu kebudayaan ketika dia tidak dinamis dan tidak bisa memenuhi perkembangan zaman, dia akan mati di dalam waktu. Dia akan mati ditelan oleh perspektif yang baru. Dia akan terbenam seiring dengan apa ya, seiring dengan dinamika sosial, dinamika kebudayaan. Justru kita membutuhkan upaya-upaya rekonstruktif yang lebih kritis tentunya ya untuk merespon suatu cerita rakyat, untuk menghadirkan kembali satu cerita rakyat. Dan aspek-aspek internal ini juga sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek eksternal yang melingkupinya dari luar, seperti nilai-nilai, sumber sejarah yang ada, pengaruh budaya, konteks sosial, fungsi dan juga relevansi kontemporer, ya, keberadaannya di zaman yang eh, di zaman sekarang gitu loh, zaman yang selalu aktual dari waktu ke waktu. Eh, jadi sebentar.
Jadi misalnya rekonstruksi cerita rakyat ini juga bisa bisa menjadi respon terhadap relevansi cerita tersebut dalam konteks yang lebih kontemporer. Misalnya kita menceritakan Nyi Roro Kidul dengan setting di kota, misalnya di suatu kota gitu. Di zaman yang modern, Nyi Roro Kidul hidup di dalam semesta tersebut misalnya. Ya itu nggak masalah. Selama kita tidak mengklaim itu sebagai sumber kebenaran, ya. Sastra itu adalah sumber kemungkinan-kemungkinan, sumber imajinasi, sumber kreativitas, sumber sumber berpikir secara kritis, bukan sumber kebenaran secara absolut. Kita tidak pernah mempertanyakan cerita ini benar atau tidak ketika berbicara karya sastra. Yang kita pertanyakan adalah eh, apa dampak dari satu cerita dan apa yang mempengaruhi apa yang mempengaruhi bentuk-bentuknya. Kita tidak mengklaim benar atau salah. Jadi saya pikir tidak masalah merekonstruksi cerita rakyat. Nah, kalau sekarang saya jawab secara gamblang ya. Jadi bagi saya itu yang justru kita butuhkan untuk melatih respon kritis kita, untuk melatih nalar berpikir kritis kita dalam merespon satu kebudayaan atau uh, sistem pemikiran dan juga peristiwa-peristiwa tertentu. Oke, bisa di next slide berikutnya apakah masih ada? Cek cek kalau bisa di next. Nah, di sini saya mencoba untuk mengakumulasikan berbagai pernyataan yang saya berikan tadi yang anggap saja sebagai kesimpulan, tapi ini bukan kesimpulan yang bersifat final. Selalu ada negosiasi dan selalu ada tukar pikiran ya dalam satu diskursus. Jadi di sini saya mengasumsikan bahwa cerita rakyat itu bukan satu cerita yang netral, yang bebas dari ajaran dan nilai. Cerita rakyat itu selalu memiliki motif, selalu memiliki tujuan, selalu memiliki fungsi, selalu menyimpan struktur-struktur yang tidak kasat mata. Jadi kita melihat satu alur cerita rakyat tertentu itu hanya permukaannya saja. Ada sesuatu di balik itu yang harus kita maknai, yang harus berusaha kita selami supaya kita mengetahui lapis-lapis paling mendasar dalam satu bangunan cerita sebagai representasi kebudayaan tertentu. Kemudian cerita rakyat turut berperan dalam membangun identitas nasional bangsa. Nah, ini yang selalu bisa dinegosiasikan ya. Ini yang selalu bisa kita negosiasikan ketika berbicara tentang kelenturan atau bahasa saya di judul presentasi ini adalah fluiditas. Fluiditas itu kecairan, tingkat kecairan, kualitas kecairan dari satu karya sastra tertentu. Apakah dia bisa mengalir gitu kan? Karya sastra kalau nggak mengalir, bagaimana dia bisa menyuburkan lahan-lahan gitu kan? Air kalau tidak mengalir, bagaimana bumi akan hijau misalkan. Sama seperti dengan karya sastra saya pikir. Karya sastra bisa menumbuhkan eh, cara berpikir, bisa menumbuhkan imajinasi, bisa menumbuhkan eh, daya emosional, aspek-aspek emosional itu karena sifatnya yang cair. Karena sifatnya yang cair, mengalir, dan memberikan hawa segar seperti itu. Nah, kemudian rekonstruksi cerita rakyat itu saya dudukkan sebagai respon kritis terhadap berbagai aspek yang di sini meliputi aspek sosial dan budaya, kemudian kontroversi dan interpretasi ya. Dalam hidup selalu ada kontroversi dan penafsiran-penafsiran yang bermacam-macam karena seorang pepatah berkata untuk apa hidup kalau tidak bisa memaknainya gitu kan. Jadi hidup itu selalu penuh dengan interpretasi, selalu penuh dengan penafsiran, selalu penuh dengan pemaknaan.
dan berbagai macam pemaknaan yang lahir itu tidak menutup kemungkinan melahirkan berbagai macam kontroversi. Kemudian yang ketiga, aspek historis dan kultural, ya. Satu cerita rakyat itu bisa juga kita pakai untuk menelisik lebih jauh tentang aspek-aspek historis dan kebudayaan dalam satu masyarakat. Kemudian kritik terhadap stereotip dan bias tertentu, seperti misalnya teman-teman bisa mengkritisi beberapa cerita rakyat yang mungkin memiliki eh, memiliki aspek-aspek patriarki yang dominan, memiliki aspek-aspek eh, apa ya, aspek-aspek diskriminatif misalkan. Itu perlu untuk ditinjau secara kritis. Kemudian yang kelima, dominasi kekuasaan. Nah, selalu ada yang mengontrol dalam hidup kita ini, gitu ya. Kita mengontrol dan dikontrol. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyadari tentang satu sistem yang bekerja dalam satu masyarakat lewat media-media, lewat medium-medium, salah satunya cerita rakyat. Jadi bukan tidak mungkin satu cerita rakyat itu digunakan untuk mengontrol suatu sistem tertentu. Dia diproduksi untuk melanggengkan kekuasaan atau dominasi kekuasaan tertentu. Oke, dan yang terakhir kayaknya setelah ini, boleh di next. Next slide. Nah, jadi fluiditas sastra lisan itu memungkinkan keberadaannya untuk selalu menawarkan kemungkinan lain dan perspektif baru, bahkan untuk menyangkal wacana dominan tertentu. Jadi kalian bisa mengcounter suatu cerita rakyat dengan cerita rakyat versi kalian sendiri, dengan sudut pandang kalian sendiri, dengan nalar kritis kalian sendiri, dan tentu juga dengan imajinasi kalian sendiri. Next. Nah, perpaduan aspek naratif dan nalar kritis dapat menghadirkan ulang cerita rakyat dengan perspektif yang lebih segar, mutakhir, dan aktual. Jadi ketika ditanya, bolehkah merekonstruksi sebuah cerita rakyat? Jawabannya sangat boleh, ya. Justru itu yang dibutuhkan, tetapi dengan catatan tidak ada klaim atas kebenaran apapun di situ. Karena yang kita bagikan di situ adalah perspektif. Perspektif, sudut pandang, kemudian juga tentu saja kreativitas ya, kreativitas dalam bentuk naratif, upaya-upaya untuk mengkonstruksi cerita yang baik, yang bagus, yang memikat perhatian misalnya itu juga perlu dipertimbangkan. Dan tentu juga melihat bagaimana efektivitas bahasa, estetika bahasa bekerja dalam upaya penulisan cerita rakyat tertentu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lebih terbuka ke diskusi dan tanya jawab aja ya untuk selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Dia selaku moderator dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kita lanjutkan proses berikutnya. Silakan Mbak Dia, saya kembalikan forumnya. Baik, terima kasih kepada Mas Ajun yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan melakukan raise hand dan kemudian akan saya persilahkan untuk speak up atau juga dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A ataupun kolom chat box. Untuk jumlah pertanyaan yang ditampung adalah 3 pertanyaan dan jika waktunya memungkinkan akan kita tambah pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk teman-teman peserta dipersilahkan untuk bertanya.
Eh, tadi ada yang resen, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya dapat terdengar? Bisa terdengar, Mbak. Sebelum mohon maaf apabila nanti pertanyaannya akan sedikit mungkin keluar dari materi yang tadi disampaikan. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah atau gaya penulisan khusus yang dapat digunakan untuk mengadaptasi cerita rakyat menjadi karya sastra yang menarik? Karena kan tadi dan selanjutnya bagaimana proses pengolahan apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan cerita rakyat menjadi karya sastra yang lebih kompleks dan menarik tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ini langsung saya jawab kah? Atau mau ditampung dulu? Iya, Mas. Persilahkan untuk menjawab. Oke, oh langsung dijawab ya. Oke, terima kasih. Mbak, siapa tadi yang nanya namanya? Mbak Jasmine, Mbak Aula Aulia Jasmine. Jasmine. Oke, eh, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Aulia Jasmine. Mungkin saya akan coba untuk merespon. Tentu, tentu respon ini bukan respon yang terlalu didaktis ya. Mungkin ini hanya sekadar saran aja. Membangun cerita rakyat dengan gaya bahasa yang menarik. Berarti ini berkaitan dengan aspek-aspek naratif. Lebih tepatnya mungkin aspek-aspek internal gitu. Itu sama seperti kita menulis karya sastra pada umumnya. Kita tahu di situ ada plot cerita gitu ya. Ketika kita berbicara tentang plot, kita harus tegas di situ ingin eh, alur cerita atau kerangka ceritanya. Kemudian yang sering luput dari pengamatan kita selama ini itu adalah hal-hal yang bersifat deskriptif dan upaya-upaya untuk mendramatisasi cerita. Kalau kita bicara dalam ruang lingkup naratologi misalnya, jadi di sastra itu ada satu disiplin khusus yang berbicara tentang penceritaan ya, atau gaya, atau tentang naratif gitu. Di naratologi itu ada berbagai hal yang perlu kita pahami dan perlu kita dudukkan secara epistemologis, artinya perlu kita ketahui seluk-beluk dari unsur-unsur tertentu dalam membangun sebuah cerita gitu. Kayak misalkan vokalisasi, misalnya eh, vokalisasi itu konstruksi sudut pandang dari sudut pandang tertentu. Bagaimana kita mendeskripsikan tokoh misalkan. Apakah tokoh yang kita gambarkan itu cukup kuat? Apakah tokoh yang kita gambarkan cukup kuat untuk membangun imajinasi pembaca misalnya? Eh, Banyak orang menulis cerita, menghadirkan tokoh-tokoh, tapi kita nggak tahu secara jelas atau kita nggak bisa mengimajinasikan secara jelas tentang bagaimana tokoh ini rupanya seperti apa, misalnya bentuk tubuhnya seperti apa, parasnya bagaimana, sifatnya bagaimana. Itu adalah detail-detail yang perlu banget diperhatikan ketika menyusun sebuah cerita. Dan banyak sekali instrumen atau gaya-gaya bahasa yang bisa diimplementasikan dari situ. Misalnya kita menggambarkan karakternya lewat dialog, misalkan. Nah, kita manfaatkan dialog sebagai bagian untuk menggambarkan karakter yang
seperti apa, misalnya karakter yang pemarah atau karakter yang penyabar, kita bisa bermain dengan bahasa-bahasa dialog atau mungkin deskriptif dari narator itu sendiri, menggambarkan reaksi-reaksi dari penulis, reaksi-reaksi dari tokoh misalnya. Nah, itu semua akan ketahuan. Kemudian membangun suasana gitu ya. Membangun suasana dalam sebuah cerita itu penting. Makanya di situ unsur-unsur deskriptif menjadi salah satu perhatian eh, yang perlu porsi lebih gitu loh. Bagaimana kita mendeskripsikan suasana? Kita pengen suasana yang mencekam misalnya. Suasana yang mencekam tuh seperti apa gitu kan? Kita perlu menggunakan instrumen atau diksi-diksi yang relevan atau representatif untuk menggambarkan suasana yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana intinya pada penggambaran secara detail. Penggambaran secara detail. Seperti misalkan saya ada beberapa. Oke, di sini eh, aku coba aku coba cari satu petikan narasi yang kupikir ini sangat baik dalam menggambarkan suasana dan juga peristiwa yang ada dalam cerita tersebut ya. Sebentar. Misalnya begini, ini saya coba berikan petikan narasi bagaimana menggambarkan suatu peristiwa, menggambarkan satu tokoh, dan bagaimana menggambarkan suasana. Eh, Coba perhatikan apa yang saya bacakan di sini. Aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya, bahkan jika harus didebat hingga mulut berbusa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Kini, pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa melingkarkan lengan untuk mampu memeluk batangnya. Perhatikan lagi, kini pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa melingkarkan lengan untuk mampu memeluk batangnya. Bisa diimajinasikan bagaimana besarnya pohon asam tersebut sehingga membutuhkan tangan 5 orang yang melingkar untuk bisa mengetahui diameternya. Ini adalah sebuah upaya untuk memberikan detail terhadap satu bentuk yang dihadirkan dalam cerita atau satu objek yang dihadirkan dalam cerita. Kemudian, hampir setiap hari orang merubut di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya. Lantas mengikatkan kain rupa-rupa warnanya dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Kita bisa membayangkan di situ ada satu ritual yang dipraktikkan ya di dalam cerita ini. Ada satu ritual yang dipraktikkan dengan instrumen-instrumen tadi. Apa instrumen yang disebutkan di situ? Ikatan kain gitu ya. Kain yang warnanya bermacam rupa. Di situ dikatakan rupa-rupa warnanya. Dan juga doa yang bermacam rupa rapalannya. Kemudian dilanjutkan lagi. Jadi jangan heran ketika di ranting, dahan, batang, atau tidak berlebihan, jika kukatakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan kain.
jelas tergambarkan di situ. Itu semua adalah upaya-upaya untuk mendeskripsikan satu objek dalam cerita yang akan memiliki efek khusus terhadap imajinasi pembaca. Kadang kita nggak dapet feel-nya ketika baca cerita atau ketika baca puisi, karena tidak ada konteks yang diciptakan dan tidak ada detail suasana atau detail terhadap objek yang diceritakan. Misalkan tiba-tiba cerita dimulai dengan seperti ini ya. Matahari terbit dari timur. Ya, itu kita tahu kalau matahari terbit dari timur. Kenapa harus kita pertegas secara eksplisit gitu? Eh, aku aku duduk di tepi pantai dan matahari terbenam di sebelah barat, misalkan. Ya, itu kan terlalu deskriptif ya, terlalu deskriptif dan terlalu normatif gitu. Atau misalnya kini pada suatu hari, nah ini kata-kata yang sudah sangat kuno menurut saya, pada suatu hari, pada suatu malam gitu. Anggaplah misalkan saya menuliskan, aku aku mencoba membangun suasana nih misalkan. Aku aku sedih sekali malam ini. Aku sedih sekali malam ini dan bulan hanya menatapku. Aku sedih namun bulan hanya menatapku, misalkan. Suasana yang kuhadirkan apa di situ? Ya, si aku si aku dengan kondisi sedih, tidak ada yang menghibur gitu kan. Bahkan bulan pun hanya menatap dia doang gitu kan. Walaupun kita tahu memang bulan nggak punya mata gitu kan. Bulan nggak punya mata, nggak bisa bicara. Tapi di sini kita bermain dengan personifikasi gitu. Aku sedih, tapi bulan hanya menatapku. Ini nggak ngomong apa-apa. Ya memang tidak ada yang diharapkan dari bulan. Tapi dia mencoba membangun suasana, dia mencoba membangun kesedihannya yang tidak tertuangkan, tidak terbahasakan, sampai dia harus ngomong bulan bulan hanya menatapku di situ. Nah, itu adalah salah satu detail suasana yang berupaya kita ciptakan ketika menyusun cerita. Nah, atau misalkan detail-detail peristiwa yang lain, misalkan dalam bentuk dialog ya. Kalau dalam bentuk dialog, anggaplah begini misalkan. Di sini ada perkataan seorang tokoh dalam cerita. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut Rahim terisak. Arwah Ustadz Syamsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam. Kalian bisa membayangkan eh, arwah tumbuh menjadi pohon. Ini perkataan seorang tokoh. Arwah Ustadz Syamsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam. Pohon yang penuh manfaat. Tubuhnya naik ke langit. Menyesal aku tak syahid bersamanya. Mari berdoa untuk beliau. Al-Fatihah. Ini ujaran seorang tokoh eh, yang mencoba mendeskripsikan tokoh lain yang bernama Ustadz Samsuri. Yang kita tahu dari perkataan ini si Ustadz Samsuri ini sudah meninggal ya, sudah meninggal dan dia mencoba menjunjung si Ustadz Samsuri ini dengan mengatakan bahwa arwah Ustadz Samsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam. Karena semasa hidupnya si Ustadz Samsuri ini menanam pohon asam sebagai napak tilasnya, sebagai jejak dia sebagai jejak dia pernah hidup di situ. Dan pohon asam itu yang mendatangkan banyak orang-orang berziarah, seperti itu kurang lebih. Dia memainkan metafora untuk menciptakan suasana yang
lebih emosional dalam cerita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk soal apa kreativitas penulisan, alur dan unsur-unsur lain dalam cerita. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Ada dua ya pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana bikin cerita yang bagus gitu kan? Kemudian yang kedua apa tadi? Bisa diulang nggak, Mbak Aulia Jasmine? Mohon maaf sebelumnya, tadi yang kedua itu saya bertanya bagaimana proses pengolahan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan cerita rakyat. Tapi sepertinya tadi sudah mulai sedikit Oh terjawab dengan ya, penjelasan yang tadi kakak jelaskan. Karena sudah cukup detail yang dijelaskan, jadi mungkin bisa dilanjut. Barangkali ada yang mau cukup tanya ya. lagi. Oke, oke. Jadi sebenarnya kembali kepada apa aspek yang aku jelaskan tadi ya, internal dan eksternal dalam merespon cerita rakyat gitu kan. Kita di sini kan mungkin yang kita pikirkan adalah bagaimana mereproduksi satu cerita rakyat supaya nggak mainstream gitu kan. Supaya nggak mainstream, supaya ada kesegaran di situ, ada ada bentuk-bentuk yang baru, ada motif-motif yang baru, misalkan, ada keunikan-keunikan baru. Nah, memang kita perlu memikirkan cara-cara tersebut supaya apa ya cerita rakyat ini bisa tetap beradaptasi, bisa hidup dengan kita gitu loh. Supaya cerita rakyat ini tetap bisa beriringan dengan kita. Itu sama kayak kita pengen bertahan di satu circle, kita harus beradaptasi, harus menyesuaikan diri. Cerita rakyat juga harus menyesuaikan diri supaya dapat berjalan beriringan bersama manusia atau bersama kelompok masyarakatnya. Kalau kita nggak mencoba melakukan revitalisasi, nggak coba merekonstruksi, bagaimana mereka cerita rakyat bisa beradaptasi dengan kondisi kita sekarang, gitu kan? Ya bisa-bisa tertinggal, bisa-bisa tertinggal, bisa-bisa tidak dipakai lagi, kemudian mati dengan sendirinya, dan nanti diklaim sama kelompok masyarakat yang lain, bisa jadi. Kalau itu, kalau identitas menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini ya, aku pikir itu perlu dipertimbangkan. Upayanya seperti apa ya? Upayanya menghadirkan kembali dengan bentuk-bentuk yang baru, dengan perspektif yang baru, dengan kemungkinan-kemungkinan baru, memanfaatkan ruang-ruang bis narasi. Atau misalnya dalam satu cerita, misalnya ada tokoh lain yang nggak diceritakan di situ, atau ada alur lain yang kita pikir itu bisa kita jadikan alternatif untuk membangun cabang-cabang cerita gitu loh. Membangun cabang-cabang, membangun variasi lah istilahnya dalam menulis cerita. Itu aman, itu sah-sah saja. Sangat-sangat dibolehkan menurutku. Hukumnya wajib wajib ain itu. Oke, bisa dilanjut. Mungkin ada hal lain yang perlu didiskusikan. Baik, di kolom Q&A terdapat pertanyaan dari Didik Prasetyo. Saya bacakan ya. Selamat malam Mas Ajun. Boleh. Saya Didik Prasetyo dari SMKN 6 Malang. Izin bertanya, menurut Mas Ajun, apakah cerita rakyat bisa menimbulkan konflik batin bagi pembaca? Mengingat ada beberapa cerita rakyat seperti cerita Dayang Sumbi yang disebutkan dalam cerita tersebut, putra Dayang Sumbi membunuh ayahnya sendiri, ingin menikahi ibunya sendiri, dan lainnya. Terima kasih, Mas. Baik, Mas Ajun, dipersilahkan untuk menjawab. Oke, apakah cerita rakyat bisa memberikan konflik batin tertentu bagi pembacanya? Jawabannya mungkin, sangat mungkin. Ya, dan itu kembali ke pengalaman membaca masing-masing. Kalau misalnya si Mas Prasetyo baca Dayang Sumbing kemudian merasa kok gini banget ya seorang anak mencintai ibu kandungnya sendiri misalkan. Itu kan sudah berkonflik dengan diri sendiri ketika Mas Prasetyo mempertanyakan hal itu. Nah, justru di situ ruang-ruang berpikir kritis yang bisa Mas Prasetyo manfaatkan. Jadi ketika eh,
kita menyadari ada efek-efek emosional tertentu, efek-efek dramatis tertentu dalam satu cerita, mungkin posisi kita sebagai orang yang mencoba, sebagai pembaca yang kritis, jangan terburu-buru untuk baper seperti ibu-ibu ketika nonton sinetron yang kemudian menangis gitu ya. Itu kan karena terlanjur baper ya. Seperti ibu kita ketika nonton sinetron nangis sambil menyetrika gitu misalnya. Itu kan karena dia terlarut dalam efek-efek emosional, efek-efek dramatis yang dihadirkan dalam cerita atau dalam sinetron itu gitu. Nah, kita sebagai pembaca yang kritis atau pemirsa yang kritis, eh, ya jangan baperan gitu loh. Supaya apa ya? Supaya kita bisa melihat celah-celah lain di balik itu semua. Bahkan kita bisa mempertanyakan, "Oh, ini masuk akal nggak sih gitu kan? Sebelum kita terlanjur termenye-menye ketika membaca satu cerita misalnya, atau terlanjur gemas gitu kan. Biasanya itu efek-efek yang sangat wajar sebenarnya, efek-efek sangat wajar, tapi jangan terlena di situ. Kalau kita terlena di situ ya kita hanya menjadi konsumen, tidak menjadi pembaca yang kritis. Kalau memang di sini kita punya tekad untuk eh, menuliskan kembali satu cerita rakyat dengan satu kebaruan yang signifikan, yang mutakhir, yang aktual, ya kita perlu mempertajam nalar berpikir kritis kita, kita perlu memperbanyak referensi-referensi bacaan kita, dan kita perlu mempertebal apa ya? Kita perlu mempertebal, hmm, perlu membesarkan hati lah, perlu membesarkan hati kita, supaya kita tidak mudah eh, terlena dengan permainan kata-kata, gitu. Kayak digombalin, baper misalnya, oh tunggu dulu, gitu. Dipertanyakan dulu, gombalnya, ini gombal atau tulus, gitu kan. Jadi seperti itu kurang lebih, Mas Prasetyo. Saya kembalikan ke Mbak Dia. Baik, terima kasih kepada Mas Didi Prasetyo. Apakah ada feedback ataukah sudah cukup jawaban dari Kak Ajun? Sudah sangat cukup dan sudah sangat jelas, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Sepertinya Mbak moderatornya terlempar ya.
Sebelumnya mohon maaf tadi saya terlempar dari Zoom. Sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman peserta untuk melakukan presensi yang telah dibagikan di kolom chat box. Karena ini sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang bertanya. Jadi kalau tidak salah dulu Kak Ajun pernah menulis cerita rakyat di buku Kelana Kinanti. Benar ya? Eh, kalau Ya, boleh betul, sharing, betul. Kak Ajun bisa menceritakan pengalaman penulis cerita rakyat di buku itu. Oke, proses kreatif berarti ya. Jadi Kelana Kinanti ini adalah salah satu kumpulan cerita anak sebenarnya. Kumpulan cerita anak dengan tokoh utama yang bernama Kinanti yang aku tulis bareng teman-teman waktu itu. Jadi tidak hanya aku aja, ada 3 penulis lain di situ dan mereka semua itu teman-teman di Malang waktu itu ya. Jadi sempat ada proyek hibah dari kementerian untuk menuliskan satu buku cerita anak. Jadi concernnya di situ adalah sastra anak memang. Tetapi instrumen-instrumen yang kita pakai untuk menuliskan cerita tersebut itu salah satunya bersumber dari folklore yang ada di Malang, folklore yang tersebar di Malang. Jadi ada beberapa tim yang mengumpulkan data-data terkait folklore sebagai data atau sebagai apa ya? Ya sebagai sebagai data dan sebagai referensi dalam penciptaan cerita gitu. Jadi dalam buku Kelanaki nanti kami tidak saya dan teman-teman itu tidak menuliskan cerita rakyat, tetapi kita menciptakan cerita baru yang terinspirasi dan apa ya? Hmm, ya mungkin lebih tepatnya kita menggunakan aspek-aspek lokalitas untuk membuat cerita rakyat tersebut. Jadi ada cerita anak di Kelana Pinanti itu yang sifatnya mungkin mengandung unsur-unsur realisme magis misalnya. Hal-hal yang ajaib misalnya Kinanti pergi ke hutan kemudian melihat batu-batu berubah menjadi gamelan misalnya. Nah, gamelan ini sebagai simbol atau representasi dari kebudayaan tertentu. Waktu itu memang ada tim yang meriset untuk mencari beberapa folklore. Folklore ini tidak hanya cerita rakyat masalahnya ya. Folklore ini ada folklore lisan, ada folklore non lisan gitu loh. Termasuk misalkan gamelan kita kategorikan itu sebagai folklore non lisan. Kemudian tari-tarian misalnya. Jadi tidak melulu hanya tentang cerita rakyat. Mungkin ada beberapa data tentang cerita rakyat yang berlaku dalam masyarakat tertentu saja. Kayak misalkan kalau teman-teman tahu di Malang itu ada situs Watu Gong yang di McD itu dulu dipercaya bahwa kisah yang ada rumor yang tersebar dalam kepercayaan masyarakat bahwa dulu situs Watu Gong itu ketika malam selalu mendatangkan suara gamelan seperti itu misalkan. Kemudian, nah jadi dari penuturan-penuturan masyarakat itu kita mencoba untuk mengolahnya menjadi satu cerita anak yang relevan dengan kebudayaan masyarakat Malang. Jadi sumbernya adalah folklore. Folklore secara umum, ada yang cerita rakyat, ada yang situs, ada yang tari-tarian seperti itu. Ada yang bentuk-bentuk seni rupa, jadi macam-macam. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi Kelanaki nanti bukan cerita rakyat, tetapi eh, cerita anak yang mengusung aspek-aspek lokal, termasuk folklore berupa cerita rakyat, tetapi juga
ada folklore-folklore lain yang dijadikan sebagai referensi di situ. Begitu Mbak Dia. Tapi untuk sementara ini sayangnya buku tersebut memang tidak diperjualbelikan ya. Jadi teman-teman nggak bisa baca. Seandainya ada versi apa? Seandainya saya punya kewenangan untuk membagikan e-booknya mungkin akan saya bagikan ke teman-teman. Tapi sayangnya buku itu sangat terbatas dan sangat eksklusif. Spesial sekali berarti ya, Kak. Ah, gimana? Spesial berarti ya, Kak. Limited. Ya mungkin ya, mungkin saja. Baik, terima kasih Mas Ajun atas sharingnya, berbagi pengalaman kepenulisan Kak Ajun kepada kita semua. Karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, maka saya tutup untuk sesi tanya jawabnya, dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan di kolom chat box. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat menarik, dan terima kasih juga kepada Kak Ajun yang telah menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa. Beberapa poin menarik yang kita pelajari bersama dari penyampaian materi malam Kalau hari mau ini. SS apa cuy? Cataran apa? SS. Yaitu yang pertama, fluiditas sastralisan memungkinkan keberadaannya untuk selalu menawarkan kemungkinan lain dari dan perspektif baru, bahkan untuk menyangkal wacana dominan tertentu. Kemudian yang kedua, perpaduan aspek naratif dan nalar kritis dapat menghadirkan ulang cerita rakyat dengan perspektif yang lebih segar, mutakhir, dan aktual. Dan selanjutnya, kita ada sesi foto bersama. Jadi kepada teman-teman dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera ya. Baik teman-teman, karena memasuki sesi foto bersama, maka dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kepada panitia yang bertugas untuk dokumentasi, apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke, kita ada 3 kali tag foto ya. Saya hitung. Untuk foto yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Baik. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Kak Ajun selaku pemateri dan teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita untuk menuliskan karya sastra yang menarik dan bermanfaat dan hingga diterbitkan nantinya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri untuk Padepokan Aksara 2 pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Padepokan Aksara selanjutnya. Terima kasih Kak Dia dan teman-teman semua. Terima kasih Kak Ajun.